kita datang tujuannya satu, hanya Yesus. Dan pastikan kita sudah memilih Yesus, mengikut Yesus, sebab itu adalah bagian yang paling terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Kau adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang, amin Tuhan, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin lebih dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya Tuhan. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik. Saya undang wanita Allah untuk bangkit bersama. Tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya. Kau tidak akan terganti Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga
kita sembah Dia. Oh, Kau bagian yang terbaik. Oh, Kau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga. Terima kasih Tuhan. Kau bagian yang terbaik. Kau yang terbaik Tuhan. Kau bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah memilih kami Tuhan. Dan bagian kami adalah mengikut Engkau Yesus sampai seumur hidup kami. Takkan kami lepaskan Engkau Tuhan. Tidak akan Tuhan. Mari kita katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Amin. Ada sukacita? Amin. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Amin. Boleh kasih senyum yang paling terindah kiri kanan belakang. Widih. Semua senyumnya indah-indah, manis-manis. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam belakang. Amin. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. One, two, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. One, two, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wanita Glow, bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati lebih lagi. Kita buka hati, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan cinta-Mu tidak pernah berubah sama sekali dalam hidup kami. Bahkan ketika kami belum ada, Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita belajar lagu ini, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Thank you Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, kekuatan, pagar perlindungan, penghiburan, kesukaan jiwa kami Yesus menjadi jawaban. Terima kasih di setiap pergumulan kehidupan, perjuangan, Engkau ada di setiap musim, mengangkat hidup kami, memerdekakan, memberi arti hidup, bahkan mencapai visi step by step. Terima kasih untuk waktu, untuk kapal ini kami dapat saling berbagi, celikkan mata hati melihat kebenaran firman-Mu sungguh indah, bahasa kasih bagi keluarga. Dalam Yesus kami bersyukur, umat percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang terbaik ini untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Yanke buat kami bersama. Saudara, ada 2 sesi di sini. Ada 2 sesi. Saya di sesi yang pertama langsung nanti disambung dari Ibu Esther, sesi yang kedua begitu ya dengan step-stepnya. Saudara nanti bisa bagikan ini di komsel, bisa sharing kepada suami atau istri di rumah, keluarga bisa. Love language, bahasa kasih ya. Saudara, untuk bisa mengenal bahasa kasih terapan dan mengenal serat-serat hati pasanganmu begitu ya, termasuk generasi anak-anak kita, pijakan yang paling kuat itu ya mengenal, memahami bahasa kasihnya Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena itu pijakannya di Markus pasal 12 ayat 30-31 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu gitu ya, pikiran di dalamnya, perasaan, kehendak, hasrat, dengan segelap akal budimu sampai kepada perilaku ya, budi pekerti kita begitu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bisa memahami serat-serat kasih Golgota, pengorbanan Yesus, kasihnya, sayangnya, kasih setia Bapa, bagaimana Dia menerima kita sebagaimana adanya, pengampunannya yang progresif,
yang aktif terus-menerus, penyuciannya yang progresif, yang terus-menerus di hidup kita, anugerahnya yang progresif, dari sejak kita diselamatkan lahir baru, diubahkan step by step, lalu dibawa kepada kemuliaan sampai ke sorga. Bisa memahami serat ini, itu yang diterapkan di bahasa keluarga, bahasa kasih kita kepada anak-anak kita. Loveologi ya. Kalau tidak berhasil memahami bahasa kasih ini, sainsnya begitu ya, artinya nanti banyak lubang-lubang kehidupan, termasuk lubang di hati kita, hules ya, dan pikiran tidak bertumbuh sehat kita di dalam kasih, gagal dalam kepribadian. Termasuk untuk bisa memahami diri sendiri, ya bisa gagal begitu, bisa. Sebenarnya aku ini dikasihi Tuhan tidak sih? Bisa begitu saudara, bisa memberi tanda tanya. Karena itu pastikan kita bisa memahami serat-serat kasih, ya, kesatuan Bapa, bagaimana Yesus, ya aku dan Bapa satu, bisa memahami serat itu. Lalu pakai bahasa cinta lagi, Yesus, aku tidak selalu bersamamu. Sebenarnya aku rindu perjamuan ini bukan menjadi perjamuan yang terakhir, tapi aku rindu senantiasa makan perjamuan bersama kamu. Aku akan pergi ke rumah Bapak, sediakan properti yang terbaik untukmu, kelak aku akan balik. Tapi aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Roh Kristus penolong Parakletos itu ada bersamamu. Gak mesra sekali saudara yang begitu itu. Kayak pesan bapak sama anak ya. Aku mau pergi sebentar ya nak ya. Berjuanglah ya. Tapi kamu gak sendiri kok. Ya kan keren yang begini. Nah tidak memahami itu kita ndak utuh nanti. Kita punya lubang-lubang hampa yang kosong dalam hidup. Lalu butuh support rasa aman untuk menjadi utuh dari lingkungan, pengakuan orang lain dan lain-lain terhadap identitas diri kita. Iya. Yang negatif nanti bisa saling melukai dan chaos dalam parenting karena tidak memahami kasih dengan baik. Mari kita mengenal kasih. Ya. Ada macam-macam kasih. Jadi kayak rujak, kayak gado-gado itu macam-macam begitu ya, sayur mayur di dalamnya. Yang pertama kasih eros. Apakah buruk kasih eros? Tidak saudara. Ini gairah seksual ada di dalamnya. Ada birahi di dalamnya. Ya orang menyebut satu dewi cinta begitu ya. Hubungan cinta kasih pria dan wanita yang erotis, dari kata eros itu lahir erotis. Dan ini diterapkan untuk suami istri indah. Ini merupakan pemberian Allah, ikatan pernikahan yang erotis yang seperti di Kidung Agung. Jadi sebenarnya Kidung Agung yang ditulis itu bukan seperti buku cinta yang porno begitu saudara. Aduh, aku kalau baca Kidung Agung merinding, aku merinding. Bagaimana Salomo itu kok memuji lehernya, batang lehernya, buah dadanya. Aduh, bener ndak ini kenapa dimasukkan di Alkitab begitu saudara. Ya, itu kan sudah lewat kanonisasi para pakar-pakar, bapak-bapak teolog mula-mula dan penelitian dari akar-akar bahasa aslinya begitu ya. Ternyata itu melambangkan satu bahasa cinta Yesus dan gerejanya di dalam tubuh Kristus. Kalau itu mau digunakan bahasa erotis untuk suami istri juga manis begitu loh saudara. Ya nyaman ya. Jadi Alkitab ini transparan, terbuka. Ya, jadi tidak jahat ya eros itu untuk terapan suami istri. Perasaan saling terikat kepada pasangan muncul karena pengaruh hormon oksitosin ini yang diproduksi oleh hipotalamus di otak ya, lalu disimpan dalam kelenjar pituitari. Di medis ini ada. Jadi hormon cinta itu diproduksi di hipotalamus di seputar pelipis ini masuk ke tengah. Di tengah situ ada hipotalamus di otak. Dia memproduksi hormon cinta ini. Saat saudara datang birahi cinta, dia produksi aktif oksitosin. Saat manusia sedang mengalami kenikmatan cinta, hormon ini akan memasuki aliran darah tubuh. Hormon oksitosin dijuluki atau digelari hormon cinta. Jadi tidak keliru saudara. Ya,
nyaman kan itu perlu dirawat, cinta itu jadi produksi tetap aktif. Nanti ada keterangan-keterangan lebih jauh. Lalu kita bisa melihat kaitannya erotis itu nggak buruk dikarenakan ada fungsi seks dalam pernikahan bukan? Ya toh, kan nggak bisa bercinta dalam suami istri tanpa hubungan seks kan nggak bisa. Sayang, aku aku cinta kamu. Aku juga. Iya sayang, aku cinta kamu. Aku juga, tapi tidak ada hubungan, tidak ada belayan, tidak ya yang begitu-begitu ya. Kan lucu kayak robot-robot bercinta bukan ya, kayak mekanik begitu dunia mesin. Ya, jadi ada rasa, ada belean, ada kecupan, sayang begitu. Nah itu untuk melambangkan sebenarnya keintiman Kristus dan gerejanya. Dan kalau itu diterapkan di pernikahan, itu satu kesatuan dalam perjanjian keselamatan. Jadi sayang kita sudah disatukan Tuhan, ya aku belahan jiwamu, karena itu waktu ikatan perjanjian janji nikah aku mengambil engkau setia suka dan duka ya. Dalam kelimpahan maupun dalam kesederhanaan, dalam sakit maupun sehat aku bersama. Boleh ditambahkan, aku mau bertambah tua dengan kamu sayang hingga ketemu Tuhan. Kan keren saudara yang begitu. Juga pas bertambah tua, aku kok bosen sayang lihat kamu, jangan sampai gitu saudara. Kenapa kamu gak cepet berangkat toh sayang? Waduh, ya ini ada kelainan yang begini, perlu ditinjau kembali kan gitu saudara ya. Nah itu peneguhan identitas kita juga ya sebagai imago Dei, bahwa suami istri itu sama berjalan bersama sebagai pewaris kasih karunia Allah. Kan indah bukan? Komunikasi, harmonis jiwa dan tubuh. Intelektual bekerja, emosi bekerja, hasrat untuk next kemudian berikutnya juga bekerja, visi ke depan bekerja. Saat dikaruniai keturunan atau belum dipercayakan pun itu juga punya maksud ilahi. Ya, sampai kepada kesehatan fisik dan psikis, itu fungsi seks ya, jadi perlu dirawat di dalam keluarga. Nah, ada Madeleine Mason, seorang psikolog dan pakar hubungan, ya itu dia pemilik dari lembaga konseling Patient Smith di London, Inggris. Dia bercerita mengenai bahasa cinta ini. Kalau Anda menjaga gairah erotis, hubungan suami istri, ya, cintamu akan tetap menyala dalam keluarga. Eros itu bisa berkurang. Nah, ini yang penting diperhatikan karena masalah hormon. Karena masalah usia, juga produksinya tidak seperti usia produktif yang waduh bergairah menggebu-gebu begitu, bertambah usia kok menurun begitu ya. Nah cintanya mesti ada seninya ini saudara, terganggunya kebugaran fisik, merasa penampilan, aku kok sudah gak cantik lagi ya, yang satu juga berkaca, oh dulu rambu gagah ganteng, six pack, waduh, wah sekarang kok malah gentong plek, lo kok, wah berat ini Tuhan, terlalu berat ini ya. Ya, terus kita menyadari toh yang begini, ya karena itu perlu menerima, bisa memahami dan menerima apa adanya begitu. Dan cintanya tentu lebih matang dan dewasa, saudara. Seni-seni ini ada. Saya lanjut dulu ya. Dampak negatif cinta erotis kalau tidak dikendalikan. Jadi hal-hal erotis itu kalau tidak dikendalikan di hubungan suami istri, memang bisa perselingkuhan begitu saudara. Bisa romantis menaklukkan wanita begitu ya saudara. Waduh ya ini dampaknya kalau erotis, baik laki yang jago erosnya begitu maupun wanita, kalau itu tidak dikendalikan dalam firman dan kasih setia Tuhan untuk pasangan dan keluarga, bisa ke sini arahnya. Perselingkuhan, menaklukkan wanita lain, wanita juga bisa menggoda pria, gampang jatuh, bisa seks bebas, menjadi candu pria. Nah, ini ada kalau di ruang konseling istilahnya sedikit lebih dalam, gairah seks libido yang tinggi. Itu perlu diselesaikan
dibimbing mentoring di ruang konseling step by step, saudara. Dan bisa menang, bisa. Step by step, tapi mesti aktif, dibimbing karena itu di luar kendali. Kan kita nggak bisa pilih. Ada orang-orang yang memang dikendalikan karena faktor produksi hormon oksitosinya itu tinggi begitu. Terus gairah libidonya tinggi. Yang itu perlu di manage memang. Dari kecil nampak kok waktu remaja begitu. Masturbasi onaninya. Karena saya pernah menjadi guru BP begitu ya saudara. Dan itu menjadi pertanyaan anak-anak di SMA begitu. Pak, menurut data 90% lebih melakukan masturbasi onani, itu normal tidak? Kalau dosa di mana? Iya. Ya, kalau dihukum Tuhan di mana? Masa kita jawabannya iya, dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, bengkok nanti kamu selesai. Oh, itu enggak jawaban ilmiah saudara. Dari sudut sains enggak ada ilmiahnya begitu ya toh. Jadi mesti dijelaskan sama dia faktor-faktornya ini loh kawan-kawan begitu. Sampai faktor secara biologis ini, secara kejiwaan ini, secara spirit, batin, hati manusia ini. Baru mereka oh ya bisa diterima nalar ini Pak, ini contoh ya. Nah itu kalau mereka over di sana perlu dibimbing. Mereka tertekan loh, harga diri juga tertekan yang begini. Kami pernah ikut bimbing yang begini dan menang. Setelah dalam keluarga menang. Iya. Keindahan eros mesti dilihat dari terang Injil dan anugerah Allah bagi keintiman keluarga. Nah, yang kedua kasih filia, persahabatan. Karena itu ada kota Philadelphia, ya. Itu kota persahabatan. Keterbukaan yang bukan drama. Itu kasih, persahabatan itu indah. Seperti Daud dan Yonatan. Justru sementara papanya Yonatan, Raja Saul itu kejar-kejar Daud untuk membunuh. Karena keiri hatian begitu. Karena Daud promosinya kelak sebagai Raja Israel yang melanjutkan bukan. Wah Saul gelap, kejar. Itu anaknya malah Yonatan bisa mengikat perjanjian dengan Daud. Dipegang sampai turun-temurun. Itu keren. Nah inilah keterbukaan yang bukan drama sandiwara. Cari sahabat sekarang susah saudara. Bijak-bijak ya. Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat itu memberi rasa nyaman. Saat segalanya baik, dia tetap memberi rasa nyaman. Jadi tidak perlu curiga, nanti gunting dalam lipatan begitu ya toh. Sahabat juga punya rasa bisa dipercaya saat segalanya buruk. Waduh, buntu segalanya, aduh buruk ini, berat ini air mata, tapi sahabat itu tetap bisa dipercaya. Ya, doalah ya supaya punya sahabat, tidak banyak, 2 orang tapi bisa saling memapah. Yang ketiga, ya cinta storge, ini kasih hubungan family, keluarga. Kasih orang tua anak, kasih di antara family ya. Storge itu dalam terang Injil menerapkan pola asuh yang benar dalam kasih. Nah, jadi tidak ada yang keliru dengan kasih ini ya. Allah bekali kita untuk melengkapi. Nanti ada jenis kasih yang dalam tanda petik perlu diwaspadai begitu. Mengingat gaya hidup dan perkembangan zaman sekarang. Kalau storge kasih keluarga kan tidak keliru. Menikah bukan berarti harus membuang kasih kepada keluarga. Benar bukan ya? Baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Karena itu storge. Nah, lihat itu dalam terang Injil, tetap dalam kebenaran saling mengasihi, pola asuh yang bijak, disiplin, membangun relasi yang berkualitas, identitas diri, melatih karakter, itu storge. Jadi tetap diterapkan dalam motivasi Injil yang benar sampai mengenal tujuan hidup. Oh keluarga itu seperti ini. Jadi anak-anak bisa mengenal utuh. Iya seperti ini ya. Kasih romantisnya papa mama. Ya generasi itu bisa melihat. Oh ini kasih keluarga. Oh ini kasih persahabatan yang begitu hebat itu kayak begini. Nah, keempat, nah ini yang perlu diwaspadai. Berkembangnya kasih gaya hidup ludus. Ludus itu playful, uncommitted love. Tidak punya komitmen di dalam bercinta.
Fokusnya pertemanan, hai kita fun-fun, hai gimana happy-happy, kita sama-sama suka, casual, relax begitu ya. Teman tapi mesra, tidur bareng. Kalau ini tidak asing untuk dunia barat ini saudara. Berangkat kuliah bareng, bisa tidur bareng. Selesai itu besok bisa sama orang lain, itu biasa. Di luar sudah gaya hidupnya seperti itu playful begitu ya, uncommitted love. Ludus, namanya lucu ya, koyok lebus begitu loh saudara. Gak enak diomong, wedus. Yang kelima, pragma, ya rawannya karena itu ya, bijak-bijak ya untuk anak-anak kita. Pragma itu kasih yang praktikal karena memiliki alasan dan kewajiban. Jadi cinta pernikahan yang diatur oleh orang tua, pragmatis gitu ya. Cinta pernikahannya untuk kepentingan bisnis, politik, status. Jadi ada dalam tanda petik harus masuk dalam lingkaran cinta sampai ke pernikahan, tapi bukan dari dalam batin. Karena memang diplot sama orang tua, mengingat kamu ini garis keturunan keluarga bisnis biru kita itu ini loh. Ya, kerajaan politik kita itu ini, jadi harus di antara kita. Wah, untuk melestarikan begitu saudara. Status sosial kita itu seperti ini. Itu bisa, itu cinta pragma. Ya. Dan biasanya di tengah jalan bisa terkilir yang begini ini, luka. Ya. Dan bisa radikal begitu, lalu jatuh cinta permisi dengan drivernya, jatuh cinta dengan si keamanannya begitu. Biasanya apa kan begitu, orang-orang yang besar di garis-garis atas ya, termasuk di kerajaan-kerajaan itu bisa sampai seperti itu. Berat ya saudara, yang sebenarnya faktor hati yang hampa, yang belum menemukan cinta sejati. Yang keenam, self love pilautia, ini cinta diri sendiri. Ya, jadi begitu apa-apa pusatnya diri terlalu kuat, sombong dan berhala diri. Yang ketujuh, cinta mania obsesif. Ini berat loh saudara. Ini bisa para cendekiawan, orang-orang pinter bisa ada di sini. Kita bisa kayak tidak menduga begitu loh. Obsesif, penampilannya keren, penampilannya elit begitu, tapi orangnya obsesif. Cintanya itu dunia fantasi. Terus bisa merenung sendiri di depan komputernya. Terobsesi begitu. Wih, andai kan ya aku punya suami kayak gitu ya. Dahsyat. Romantis. Semampai. Terus sudah makin gila aja saudara. Tergila-gila dalam fantasi idola begitu loh saudara. Ya, rawan ini bisa laki, bisa perempuan. Bisa sudah berkeluarga, bisa belum berkeluarga. Loh, karena itu tantangan tidak gampang ya, kehidupan keluarga itu ya. Dan tersiksa loh ini saudara, tidak bisa tidur gara-gara fantasi. Sayang kau begitu hadir di hidupku, waduh. Itu lagu-lagu yang melankolik itu, aku bercumbu dalam bayang-bayangmu. Nah itu ya itu, jadi bercumbu dalam fantasinya. Ya. Itu yang Alkitab katakan, sekalipun kamu tidak dalam perjanjian lama kan kalau berzina fisik dengan fisik begitu ya. Di perjanjian baru Yesus berkata, kamu sudah mengenal Taurat bukan? Jangan berzina, mengingini milik sesamamu manusia. Tapi aku berkata kepadamu, saat kamu melihat lawan jenismu, kalau diterjemahkan bahasa sederhananya begitu. Lalu datang nafsu birahi, bergerak syahwatmu begitu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Sekalipun kamu belum melakukan hubungan badan. Wow. Yang ini yang keren. Agape love. Nah ini, cinta yang tanpa pandang kondisi apapun. 1 Korintus 13. Deskripsi kasih Allah yang sempurna. Ya, mengenai apa arti cinta kasih. Kasih kepada orang yang tidak layak menerimanya.
kasih yang membahagiakan penerimanya. Kasih ilahi kepada manusia daging yang penuh dosa, yang tidak pantas, terpuruk, gembel, carut marut, compang camping, tapi diangkatnya dan digendongnya sebagai anak. Itu agape love. Ini yang mahal, yang tidak terbeli. Nah, biarlah kasih ini yang menafasi di keluarga dan tumbuh kembangnya pola asuh anak-anak kita. Wah. Dr. Edwin Lewis Cole, kalau saudara pernah baca buku-bukunya ada, dia pendiri Christian Men's Network yang kegerakan pria sejati, ya. Kalau di beberapa tempat memakai nama-nama pria sejati begitu ya, banyak. Aku mencintaimu walaupun, nah itu resepnya agape love. Aku mencintaimu walaupun kamu penuh pergumulan, kamu ada di lembah, kamu sedang di titik nadir terendah dan terpuruk, ya, rentan begitu. Tapi aku tetap mencintaimu. Waduh, itu yang paling berat, saudara. Ini enak diomong, tapi waktu ngadepin air mata, banjir, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebahagiaan orang lain. Ya. Sekalipun dengan pengorbanan diri, karena kasih agape selalu memberi walaupun. Yang kelas walaupun ini yang berat. Ya. Dan perlu keluarga pernikahan kita mengalami ujian-ujian titik nadir yang terendah, supaya bangkit cinta ilahi di dalam hidupmu. Ya, saya ingat waktu menunggui Esther, istri, waktu di titik nadir terendah dia seperti mau mati. Di langkah-langkah pernikahan awal, waktu komplikasi datang, detak jantung sudah berat, sudah bibir pecah-pecah pucat, sepertinya sudah mau berangkat. Maaf permisi, beraknya berak darah. Air keluar itu dari anusnya, darah yang ngucur. Bukan pendarahan loh. Tapi karena luka dalam yang begitu komplikasi, saya pikir berangkat ini. Saya sudah telepon mama mertua, bapak mertua. Bapak mertua mak bilang gini, Bapak kan pendeta yang setia papa itu. Michael anakku, Papa ini sudah tunggui Esther ya dari kecil. Memang dia lahir ada kelainan jantung. Papa itu transparan orangnya, tapi saleh hidupnya, cinta Tuhan papa itu. Memang saya jatuh cinta sama papanya dulu baru minta anaknya, saudara. Ini rumus bagus, saudara. Jadi sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, cinta sama, wah keren papa mamanya ini, wah anaknya sudah tidak jauh dari sini, gitu ceritanya, saudara. Iya, Papa bilang, sabar ya nak, punya arti setiap pergumulan hidupmu ya. Papa sudah nungguin Esther itu dari bayi sampai dia umur 22 tahun. Masa kamu baru jalan 2 tahun sudah menyerah nak? Esther kelap kali ada di ambang-ambang yang begitu mengerikan. Tapi berulang kali anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Menjamah hidupnya dan membangkitkan. Saya hanya kena kata-kata sederhana itu, puasa 3 hari 3 malam itu bibir sudah pecah-pecah itu. Kayak dapat setruman listrik yang keras begitu. Iya, saya sudah lihat terkulai begini tangannya sudah. Wah ini mau berangkat sudah dingin. Dari kaki sudah naik ke atas, ini sudah kecil, mata sudah sayu. Dia ngeliatin saya gini gitu, waduh tidak kuat saya. Dan ini terjadi anfal yang berulang kali. Jadi bukan 1 minggu, 2 minggu, bulan per bulan itu bergulir, nanti anfal lagi bergulir. Jadi tidak tahan saya. Tahu-tahu siang itu di jamaah Tuhan, habis papa ngomong begitu itu. Yang aku mau bangun loh, aku kaget. Loh ada apa teh? Iya, aku mau bangun, saya pikir ke toilet begitu ya. Kalau ke toilet kami harus nuntun. Kalau sekali kepleset kan innalillahi wa innalillahi rojiun, berangkat saudara. Ya, itu tahu-tahu doh kok tanganmu kuat teh. Terus dia bilang aku Yesus, Yesus, Yesus. Wah saya gantian melotot tak lihat di atas bawah ada apa ini? Ya di setrum Tuhan itu dia. Di jamaah Tuhan. Ya ada kalau 10-11 menit itu. Di kamar kami tinggal di rumah misi, rumah perkabaran Injil.
Itu dia mondar mandir begini. Itu 34 tahun yang lalu saudara. Masih waktu berdoa selama pernikahan kan 36 tahun kami. Jadi waktu 2 tahun pergumulan awal itu Tuhan bilang gini, aku dengar doamu tapi gak jawab segera anakku. Saya mau mengukir sesuatu yang kamu nanti ingat seumur hidupmu. Wah, saya mau mengukir sesuatu nanti kamu ingat seumur hidupmu. Sampai hari ini memang saya tidak pernah lupa. Siang itu tangannya menjadi kuat, terus dia menyembah, haleluya, terus disetrum Tuhan dia kuat. Yang aku lapar sekali, aku mau masak. Ya terus dia panggil bakul sayur, tadinya sudah tidak bisa suapin kacang hijau gini, sudah tumpah gini. Netes baru 2 sendok loh, tumpah, mau makan apa yang suapin tumpah lagi. Wih, deg-degan terus saudara, sepertinya, waduh seperti ini detak-detak yang mengharukankah begitu. Gantian 1 kali waktu, saya turun waktu pelayanan di Kalimantan Pontianak, hujan keras, itu rembesan-rembesan air turun, kami tinggal di lantai 2, turun tangga kecepatan. Saya pikir di bawah gereja, kan bawah gereja, atas pastori. Saya pikir wah banyak, nanti kena di alat-alat musik. Saya lari kecepatan, kepleset saya saudara. Sweat langsung terpelanting. Dipikir Esther itu ember yang jatuh, gak taunya saya. Kepala dulu yang benturan, tas gini. Langsung pingsan. Dan hujan keras, jadi nggak ditiliin saya. Langsung pingsan tertidur, bener-bener memang ruangan bawah itu airnya bocor rembes sana sini. Jadi saya tidur dalam genangan air, sadar karena air. Genangan-genangan ini di seputar saya. Dan saya pelan-pelan saya pegang-pegang begini. Loh, saya tidur di atas air bukan di kasur. Baru sadar kalau saya pingsan saudara, terpelanting. Terus muntah-muntah tidak lama, dinyatakan, wah itu ini gegar otak. Digendong langsung saya ke rumah sakit, dokter bilang, wah ini pendarahan sudah di kepalanya. Wah, nggak nyangka bukan? Itu Esther nangis di sisi ranjang nungguin saya ngeliatin gini. Ya, terus dia dapat pernyataan Tuhan, ayat itu keluar hidup gitu, tes gitu. Terus dikasih bayangan, tahu-tahu sementara dia berjaga berdoa itu kereta lewat. Ya, seorang bapak yang berwajah teduh sekali dan penuh damai bawa 2 bunga. Terus dia bertemu dengan sang bapak yang teduh itu. Dia bilang 2 bunga itu artinya jangan satu mau diambil dia, mau keduanya sebenarnya mau diambil. Tapi dibilang jangan, 1 aja, 1-nya buat saya, begitu saudara. Terus bapak itu lewat. Gak lama dari berita itu, berita dari Bandar Lampung, ponakan kami Hana yang sekolah kuliah di kedokteran itu saudara, meninggal. Jadi 2 bunga itu, Hana 1, saya 1. Tapi Esther bilang jangan diambil 2-2, 1 aja ya. 1 buat saya, begitu. Betul Hana yang berangkat saudara. Saya tahu itu. Seru ya saudara, agape love itu. Cinta walaupun lalu, berkecambuk segala pikiran. Waduh bagaimana kalau suamiku gegar otak, aku tetapkan cinta walaupun gegar otak. Saudara kan berat saudara yang begitu itu. Jujur saya mengalami mujizat. 3 dokter spesialis yang juga pernah kuliah di luar negeri angkat tangan. Saya berkata gini, dokternya memberi pernyataan, Bapak ini penggumpalan darah sudah besar. Keluarga ikut dengar ya. Kalau dioperasi tetap endingnya jadi gila, enggak dioperasi dibiarkan sebulan gila ini Bapak ini. Coba saudara, saya mendengar sayup-sayup suara itu. Lalu saya tetap berkata begini, Pak dokter, tolong ceritakan kepada saya, bukan hanya kepada keluarga saya. Saya mau dengar, Bapak apa kuat kalau kami bercerita? Saya ngangguk. Saya mau dengar yang sebenarnya apa yang terjadi atas diri saya. Pak, Bapak terjadi penggumpalan darah di otak besar.
kalau Bapak dioperasi dengan cepat hari ini juga tidak memberi jaminan Bapak sehat dan berpikir normal. Oh, kalau tidak dioperasi juga Bapak akan menjadi gila karena terjadi penyumbatan di nadi besar, di otak. Jadi pengiriman berita, mata melihat terkoneksi, oh itu kamera, mata terlihat itu lampu, bisa error. Aku lapar tapi jalannya ke kamar mandi, loh lapar kok ke kamar mandi, enggak ke ruang makan. Ada apa itu? Oh begitu Pak. Jadi tidak dioperasi gila, dioperasi gila. Jadi saya milih enggak dioperasi karena sama-sama gila. Sudah keluar uang gila lagi Pak, kan kasihan keluarga saya, masih pikir normal saya itu. Terus saya bilang saya mau minta pulang aja kalau begitu. Kami angkat tangan ya, enggak tanggung jawab. Apa mau dibawa ke Jakarta aja? Dari Pontianak waktu itu, bawa ke Jakarta aja. Tidak. Terus saya lihat dokternya gitu, saya mempercayai mujizat dokter. Iya memang hanya itu jawabannya, enggak ada yang lain. Secara medis memang sudah dibukakan fotonya di muka saya. Ini loh Pak, ini loh. Noda hitam yang besar ini di otak ini penggumpalan darah. Itu serat-serat syaraf yang begitu lembut serambut-rambut bisa lebih tipis itu. Kesumbel yang begini, bagaimana enggak error? Ya. Jadi saya mau tetap pulang, keluarga angkatan, keluarga nangis, enggak bisa. Ya sayang biar kamu tetap dioperasi aja dirawat. Saya bilang enggak ada yang mau tanda tangan keluarga. Ya, terus saya bilang bawa sini penanya. Saya kan sudah dewasa, boleh dong saya tanda tangan, saya tanda tangan sendiri. Saya kan sudah usia akil balik, saya bisa mengambil keputusan. Saya tanda tangan sendiri saudara, lalu saya minta tolong antar saya pulang. Tapi dibawain obat, waktu saya minum obatnya ada berapa cukup banyak, bisa 8 sampai 10 obat. Wih kepala kayak meletus. Yang saya omong ini orang yang pernah jatuh dan gegar otak tahu omongan ini benar atau salah. Kepala kayak pecah, kayak ada petasan-petasan di kepala, tur gitu. Berat sekali pada waktu itu. Ya, terus saya lihat gini, aduh Tuhan, enggak kuat. Itu kayak berputar setiap waktu begitu. Bergerak sedikit mau ke toilet, berputar-putar enggak karuan. Terus saya taruh obat itu diam-diam ke tempat sampah. Jangan ikuti ya iman kita masing-masing dan pernyataan Tuhan masing-masing ya. Saya taruh di tempat sampah, Tuhan enggak kuat saya dengan obat ini. Anugerah-Mu menjadi obat buat hamba-Mu. Bila misi Allah masih berjalan, biarlah lakukan yang terbaik untuk anak-Mu. Kalau misi Tuhan harus berhenti untuk anak-Mu, tolong satu aja saya minta. Saya jangan mati seperti ini sebab tidak mempermuliakan nama-Mu ya Bapakku. Aku bilang begitu, ya kan saya anak perantau bukan. Jadi kalau sama Bapak sorga kayak omong-omong sama anak Bapak begitu. Umur 18 tahun kan saya sudah keluar merantau ya. Jadi kalau boleh aku gak mati dengan cara begini. Aku sehat dulu baru jemput saya pulang Bapak. Ya, oh ya. Tahu saudara, itu prosesnya cepat sekali. Ini jadi gembala loh ini di Pontianak posisi begini ini. Saya bilang sama majelis gereja, itu baru pulang 2-3 hari. Pak, minggu besok saya mau berdiri di mimbar, saya mau khotbah. Hah? Jangan Pak, kami panggil tamu aja, tahu-tahu Bapak khotbah tumbang lagi, selesai sudah. Pasti berangkat, mau masih penggumpalan darah. Izinkanlah Pak, nanti saya sudah bisa atur, kalau saya enggak kuat, saya jatuhnya saya pelan-pelan jatuh duduk saja. Saya pelan-pelan gitu. Jadi saya sudah nyerep-nyerepi kursi saudara. Kalau ada apa-apa saya langsung nyandar begitu. Coba saudara, nekat enggak? Minggu saya khotbah. Khotbahnya nekat enggak? Bicara iman yang memulihkan, menyembuhkan. Khotbah, oh iya cetar. Terus selesai khotbah saya enggak jatuh. Saya bilang gini, minggu depan lagi saya mau khotbah. Bapak, lo jangan Pak, nanti bahaya. Biar Pak, ini sekaligus deklarasi bahasa iman hamba-Mu ini. Izinkanlah saya. Saya pahami kalau enggak kuat saya langsung sengaja jatuhkan duduk nanti. Tenang aja. Khotbah lagi. Enggak sampai 1 bulan 3 minggu. Diam-diam Esther pun lagi masak di dapur sambil nyanyi-nyanyi. Lihat kok cepet ya pemulihan Tuhan ya. Ya,
Tapi kan masih tanda tanya, kan dipulihkan bisa saja habis itu pulang kan begitu, pulang ke sorga, atau dipulihkan masih melanjutkan misi, dua kemungkinan itu. Minggu ketiga diam-diam waktu Esther masak, saya turun loteng lagi, pelan-pelan. Saya bawa mobil L300 gereja, saya jalan ke rumah sakit yang dokter bilang, ini dioperasi gila dan tidak dioperasi gila. Saya mau kasih salam dokter itu begitu. Saya mau ngomong, dokter begitu, terima kasih ya atas pengobatan medis tempo lalu yang terbaik, tapi memang manusia punya batasan dan saya mengandalkan Tuhan. Ya, dan Bapak juga berkata, ya memang obatnya hanya mujizat. Ya ini terjadi dokter, saya mau ngomong, betul saya jalan itu kayak limbung gini, jalan itu kayak goyang aspal gini. Sampai rumah sakit saudara, kurang lebih 6 kiloan, PP 12 kilo. Nyupir sendiri loh, mobil yang L300 yang cukup besar itu. Masuk rumah sakit, saya ketemu suster kaget. Loh ini bapak yang kemarin itu katanya. Ya suster saya enggak gila suster. Oh waduh Tuhan baik. Aduh terima kasih Tuhan gitu. Dokter yang kemarin bilang katanya saya mau gila itu, saya mau kasih salam bahwa Tuhan Yesus sungguh sayang kita semua. Saya mau ngomong begitu. Ketemu dari 3 ketemu 1. Saya kasih salam dokter, saya yang kemarin. Loh ini yang kemarin Pak Pendeta. Loh Bapak naik apa ke sini? Saya bawa mobil sendiri. Wah ini miracle ini Pak. Ini miracle, selamat ya Pak. Saya pulang. Terima kasih ya dokter. Mau mengucapkan terima kasih. Dan ada mujizat kok dokter. Di antara kita itu bisa terjadi. Ya, Agape Love mengerjakan. Wah kalau cerita ini nanti tidak habis saudara. Sorry ibu, ambil waktunya ibu sedikit. Kasih itu, ya. Saya lanjut, kasih itu sabar, saya lepaskan dulu ya. Seperti itu ya. Kasih itu tidak cemburu, hidup di dalam kasih. Senang melihat keberhasilan orang, karir, status sosial, potensi, berkat orang lain, gak perlu cemburu. Masing-masing bisa 2 talenta, bisa 5 talenta, sesuai dengan misinya Tuhan. Jadi kita itu diberkati untuk menunaikan misi Allah. Di dunia market bisa, bisnis bisa, pendidikan bisa, begitu ya. Di dunia di mana Tuhan percayakan pelayanan juga bisa sesuai berkatnya. Jadi bukan ego untuk diri, syukurilah itu. Kasih tidak membekakan diri, lanjut ya. Kata kunci agape adalah meskipun. Meskipun ya, kata meskipun itu komitmen cinta yang tetap ada dalam suka duka. Meskipun begitu ya. Menjamin kepastian di tengah ketidakpastian. Iya toh? Itu kekuatan kata kasih. Seperti anak yang meskipun kamu sudah menyia-nyiakan harta warisan papa. Papa masih hidup. Lalu kamu sengaja boroskan itu foya-foya. Sekarang pulang gembel. Meskipun seperti itu. Kamu tetap anakku. Wah itu mahal saudara. Itu mahal. Next berikutnya, ini kesaksian terakhirnya ini. Perry Aerosmith 105 tahun dan Florence 100 tahun. Ini masuk dalam Guinness Book ini, saudara, tahun 2005. Merayakan pernikahan ke-80 tahun di Inggris. Waduh, ini foto yang betul-betul nyata ini. Resep jitu membangun hubungan yang berkualitas suami istri adalah memaafkan pasangan, saling memaafkan. Saling memberi diri, mengampuni, ya, lalu melipat gandakan kasih Tuhan di hidup partner saudara. Serta tidak perlu marah, sakit hati yang disimpan sampai matahari terbenam. Ya, jadi dilewati, termasuk dilewati prosesnya. Oh ya, tidak instan, bukan karakter itu. Hari ini A, besok langsung bisa B, C, D, kan tidak toh. Step by step terjadi perubahan, langkah demi langkah, syukuri. Wah, tidak marah, tidak perlu sakit hati begitu. Marah itu seperti kanker yang grogoti kedamaian di hati, dia ngomong. Ini true love. Dari life story ini saudara, Robertson McQuilkin. Ya, meninggalkan jabatannya, ini yang kedua ini, true love juga ini. Meninggalkan jabatannya sebagai rektor Columbia International University demi merawat istrinya. Wih, waktu sakit Alzheimer.
Jabatan rektor ini saudara bisa ditaruh dulu dengan manis. Dia izin, saya prioritaskan rawat istri saya sampai bertemu Tuhan. Mahal ini mahal. Ya, mahal di hadapan Tuhan. Cukup di sini ada bahasa cinta yang mau dilanjutkan Esther. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kenapa kami memulai dengan Love Logi dari kebenaran firman Tuhan? Karena untuk membangun rumah tangga saya katakan kita butuh pondasi yang benar, itu terang Injil ya. Karena love language ini adalah pembelajaran yang baru. Dan banyak sumbernya dari pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar parenting, pakar-pakar psikologi. Dan kita hidup di dunia ini nggak boleh juga alergi ya. Karena saya waktu kuliah juga di pendidikan, seorang dosen saya juga anak Tuhan, dia mengatakan semua ilmu yang baik itu sumbernya datang dari pencerahan Tuhan ya. Tapi kita juga harus bijak untuk memfilter dengan kebenaran. Kita boleh belajar semua hal, semua disiplin ilmu, tapi harus difilter dengan Injil Tuhan. Nah karena itu tadi kita meletakkan dasar berbagai-bagai cinta dan pondasi kehidupan rumah tangga, pondasi dalam semua relationship adalah agape love seperti itu ya. Kita belajar love language, menurut pakar salah satunya seorang doktor Gary Chapman mengatakan ya ada 5 bahasa kasih. Bahasa kasih yang pertama itu kata penghargaan atau pujian ya, kemudian sentuhan fisik, ketiga pelayanan, keempat pemberian hadiah, kemudian waktu kebersamaan. Saya langsung aja di sini karena perlu kacamata next ya. Kemudian sebenarnya apa sih bahasa kasih itu? Kita akan belajar nanti ya. Kalau saya boleh memberi satu perumpamaan, bahasa kasih itu seperti baterai ya Bapak Ibu ya. Dan itu bisa, baterai kan atau aki itu bisa kosong, jadi perlu dicas. Seperti HP kita, gadget kita juga perlu dicas gitu, seperti itu ya. Kita perlu mencas baterai kasih dari pasangan kita, partner hidup kita, anak-anak kita, bahkan sahabat kita. Tadi kan ada kasih persaudaraan, bahkan mungkin komunitas kita, saudara-saudara seiman. Dan kita harus memiliki kepekaan, karena akan ada indikasinya nanti ketika seseorang tuh baterainya mulai lowbat seperti itu ya. Bisa setiap hari, tapi juga perlu hati-hati karena ada bahasa kasih yang kalau kita terlalu sering memberi itu nanti dianggap enggak tulus gitu, malah jadi lebay ya, dan tidak memberi makna yang dalam hidup orang tersebut. Kemudian kalau baterai kasih dalam hidup manusia itu sudah lemah, itu cenderung terjadi penyimpangan. Ya nanti saya akan jelaskan secara detail. Kemudian rasa aman dicintai pasangan itu berbanding lurus dengan kualitas isi baterai kasih. Karena kita ini couple ya Bapak Ibu. Jadi saya akan fokus kepada relationship suami istri. Jadi kita harus peka dengan pasangan kita. Kalau ada something wrong, mungkin ada bad mood ya pada wanita, atau kenapa suami saya jadi tidak care lagi, dia jadi marah-marah, mungkin tidak memberi kualitas waktu yang baik, pasti ada sesuatu yang terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kita harus peka itu. Dan pasti ada baterai kasihnya yang udah mulai berkurang yang perlu diberi penguatan seperti itu. Next. Nah ini, faktor pertumbuhan bahasa cinta itu kalau menurut para pakar dikatakan adalah banyak sebenarnya. Tapi kita akan fokus seperti ya, keluarga dan parenting. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin maju dengan segala fasilitas ya. Juga anak-anak kita disebut era milenial. Saya pernah katakan mereka seperti stroberi ya. Dari jauh kelihatan menarik, cantik begitu ya. Dan nikmat, tapi
Stroberi itu kan lemah sekali ya, tersenggol tuh udah langsung pecah, hancur gitu, atau mengeluar berdarah-darah lah kalau saya boleh katakan. Jadi parenting yang tidak tepat itu juga akan membuat pertumbuhan bahasa cinta tidak baik itu dalam hidup generasi kita. Keluarga kita ini fondasi benar juga untuk dapat terekspresikannya bahasa cinta dengan benar seperti itu. Kemudian kultur budaya itu juga berpengaruh. Kalau Bapak Ibu dibesarkan dengan pola asuh yang tadi Pak Maika bilang kultur barat itu enggak semua enggak bagus ya. Kami pernah hidup di lembaga misi dengan satu keluarga yang dari barat dalam hal disiplin waktu, dalam hal kemandirian mereka baik gitu ya. Tapi mungkin dalam hal nanti bahasa kasih yang lebih detail lagi, sentuhan-sentuhan fisik mungkin untuk kita orang timur itu dianggap kurang tepat gitu. Jadi kultur budaya itu juga menentukan dalam bahasa kasih. Kemudian temperamen dasar seseorang. Seorang kolerik, seorang sanguin, seorang flegmatik ataupun seorang melankolik itu juga bahasa kasihnya beda. Karena itu Bapak Ibu juga harus peka. Saya ini sebenarnya karakter dasarnya, watak dasarnya apa? Seperti Yesus kan tahu ada muridnya yang disebut apa sebagai batu karang, ada yang disebut sebagai Boanerges ya, seperti guntur gitu, seperti kilat yang keras terus terang, belak-belakan. Ada seorang flegmatik, ada seorang melankolik yang mungkin lebih introvert seperti itu. Jadi itu juga berpengaruh ya dalam kita menyampaikan bahasa kasih. Memang temperamen dasar kita nggak mungkin murni, kolerik murni, ada yang seperti itu tapi jarang banget. Mungkin kita perpaduan dari kolerik dan melankolik atau sanguin dan flegmatik gitu ya, jarang sih. Tapi ada bahasa kasih primer ya yang akan kita miliki dan itu couple, pasangan itu harus paham supaya komunikasinya jadi nyambung. Karena sebenarnya saya boleh katakan tools yang utama ya, yang berpengaruh juga untuk utuhnya satu pernikahan. Mungkin ada pasangan-pasangan, kalau saya Pak Maika bilang tadi udah 36 tahun, saya pun terus belajar sama Pak Maika. Karena Alkitab juga bilang binasalah umatku karena kurang pengetahuan. Kan Bapak Ibu jangan alergi ya dengan sains, dengan ilmu, dengan disiplin ilmu. Kita harus banyak belajar karena itu akan memperkaya dan melengkapi kita. Jadi memang firman itu pondasi, tapi cara berkomunikasi, cara memparenting anak, mengedukasi itu kita juga harus belajar dari pakar-pakar yang Tuhan beri pencerahan dan pewahyuan, insight gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus juga belajar temperamen dasar diri kita, temperamen dasar suami kita, pasangan kita atau istri kita. Dan komunikasi itu sangat penting. Makanya untuk berkomunikasi dengan baik supaya nyambung, kita harus tahu bahasa kasih yang dimiliki oleh pasangan saya itu sebenarnya apa. Itu ya. Saya mau berikan definisi dulu secara pengertian bahasa kasih itu adalah cara bagaimana kita menyampaikan rasa kasih atau cinta kita kepada pasangan kita. Dalam hal ini bukan hanya sekedar kata-kata karena tadi ada 5 ya. Bahasa kasih itu kan ada verbal dan non-verbal seperti itu. Yang non-verbal pun enggak selalu kita bisa pahami karena gestur wajah seseorang itu kan sulit juga untuk mempelajari ya. Atau dia menunjukkan dengan sikap yang bad mood, mungkin temperamennya tiba-tiba jadi diam, menjauhkan diri, mulai membuat jarak dan seperti itu. Jadi kita harus punya pengertian seperti ini. Boleh next ya. Yang pertama cara pengungkapan bahasa cinta. Ini disebut kata-kata pujian tapi sebenarnya bukan sekedar pujian, bisa berupa penguatan begitu ya. Dalam bukunya dikatakan oleh Newberg dan Waldman, dia katakan kata-kata positif bukan sekedar ungkapan kasih sayang ya, tetapi dapat memperbaiki fungsi otak, membangun kepercayaan dan keintiman, serta solusi konflik. Biasanya ini adalah orang sanguin. Jadi orang sanguin itu kan rame, nggak ada lu nggak rame ya, happy, gampang bergaul gitu ya. Dan menyenangkan memang orang sanguin, tapi itu kelebihan-kelebihan mereka ya. Tapi juga ada kekurangan, kurang fokus kalau ngerjakan sesuatu.
cepet nggak fokus, belum selesai udah kesana kesini, akhirnya cenderung tidak termanage dengan baik. Nah orang-orang sanguin itu kalau menyatakan kasih, dia lebih banyak memberi afirmasi, afeksi gitu ya, mengencourage orang gitu, memberi pujian, dan itu baik gitu ya, memberi kekuatan melalui pujian. Jadi Bapak Ibu biasanya seorang yang suka memuji orang, memberi peneguhan gitu ya, membangkitkan semangat orang, sebagaimana dia melakukan itu, misalnya saya seperti itu, biasanya dia juga membutuhkan hal seperti itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau pasanganmu tipikalnya seperti itu, dia juga membutuhkan bahasa kasih yang sama. Itu yang saya pelajari ya. Dan kenyataannya sudah diselidiki dan banyak dalam para konselor memang seperti itu. Tapi kita juga akan kembali nanti kepada basic firman Tuhan. Next. Nah kita perhatikan, saya kantor dengan Injil ya supaya nggak salah ya. Firman Tuhan mengatakan Kidung Agung juga memberi penguatan di sini loh ya. Tadi Pak Michael bilang ya. Jadi kalau baca Kidung Agung Bapak Ibu dari kacamata firman Tuhan ya. Jadi kita tidak melihat kok vulgar, kok porno, karena itu adalah dalam ikatan kudus seperti itu. Bahkan ini gambaran Kristus dan gerejanya. Dikatakan di dalam Kidung Agung tuh banyak sekali pujian ya, kata-kata penguatan dari pasangannya. Contohnya dalam Kidung Agung 4 ayat 10, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Saya di tempat tidur sama Pak Meka sambil ngobrol-ngobrol aku tanya, itu kalau zaman sekarang marah gak ya istrinya dibilangin matanya kayak merpati di balik telekungmu. Saya sampai menafsirkan apa mungkin bulu matanya lentik gitu ya di balik telekung jadi kayak bulu merpati. Ibu kan senang kalau dibilangin, aduh mata lu cantik banget ya, bulu matanya cakep ya, kayak bukan bulu mata badai tapi asli gitu ya. Jadi dia merayu kekasihnya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang. Saya bilang sama Pak Michael, orang sekarang kayaknya gak suka deh, malahan pada di rebonding. Jadi di konteksnya zaman dulu ya ibu-ibu ya, cuman kita melihat basic gitu ya. Jadi dia memuji pasangannya. Dan perempuan katanya lemahnya di mana Bu? Di telinga, senang dirayu, senang dipuji. Tapi ternyata nggak semua loh. Jadi konsep-konsep yang lu katanya perempuan itu lemah di telinga belum tentu. Karena ini kan ilmu berkembang. Dan love language ini baru ya temuannya Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak semua perempuan juga suka dirayu dan dipuji. Malah ada yang katakan apaan sih lu lebay amat gitu ya. Ada yang nggak suka dikasih bunga, senangnya bunga abang ya Bu ya. Nanti kita akan lihat ya. Dia bilang rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead gitu. Betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu dari anggur. Nah ini kalau yang sanguin, bapak-bapak perhatikan istrinya sanguin, maaf ya kalau baru berhubungan jangan langsung ngorok ya. Dibelakangin pasangannya ngorok gitu, puji, waduh kamu memang hebat tuh ya. Kita permainan cinta kita tuh lebih nikmat dari anggur yang paling lama pun yang mungkin harganya puluhan juta. Seneng pasangannya, Bapak pasti dilayani besok dengan lebih baik seperti itu ya. Karena kita couple ya, jadi ngomongnya gak apa-apa lebih mendalam seperti itu. Nah kalau Bapak Ibu punya pasangan yang sanguin, yang bahasa penguatannya itu dengan kata-kata, ya gak apa-apa seperti itu ya. Next gitu. Ya, communication setting itu teduh menenteramkan. Jadi harus saling menghargai. Engkau spesial, engkau berharga, unik gitu ya. Setiap orang tuh perlu dihargai keunikannya. Jangan cuma dicari salahnya terus, kurangnya terus. Mari kita mulai sekarang belajar mencari kelebihan ya, kepositifan dari pasangan kita. Jangan cari cuman negatifnya aja, nanti yang keluar ya negatif. Bapak Ibu juga akan terima yang negatif juga. Itu jadi seperti magnet. Begitu kita mengeluarkan negatif, kita juga akan menarik yang negatif. Kalau kita mencari strong point, kita juga akan menerima strong point dari orang yang kita ucapkan kata-katanya itu ya.
saling memberi rasa aman, saling mengasihi. Jadi inilah pentingnya komunikasi, dan orang-orang yang penguatan bahasa kasihnya lewat komunikasi, lewat perkataan itu paling akan bangkit Bapak Ibu semangatnya ya. Akan bangkit rasa cintanya kalau diberi penguatan melalui kata-kata seperti itu. Next. Nah, Alkitab mengatakan ya untuk menghargai, membangun gitu ya, saling menguatkan. Ini kalau kepada saudara seiman ya, Yesus tuh khotbah di bukit tuh selalu mengatakan kata-kata yang baik, yang positif, berbahagialah, 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 seperti itu ya. Juga banyak sekali janji-janji firman Tuhan yang mengencourage kita, meneguhkan kita, yang memberikan kekuatan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku meneguhkan dan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tadi waktu Pak Michael testimoni sharing ya, saya juga dapat ayat Bapak Ibu. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa, saya ambil puasa ya. Waktu Bapak di dalam kondisi seperti itu, saya mendengar secara audible. Memang kalau kita membangun intimisi dengan Tuhan kuat, itu kita bisa dengar suara Tuhan juga lebih peka. Jadi saya mendengar Tuhan bilang baca ayat ini, pasal ini, ayat ini, dan saya buka itu tentang apa? Seorang yang di kolam Siloam itu Bapak Ibu. Dan benar Pak Michael mengalami kesembuhan. Dan saya mendapat mimpi yang Bapak bilang seperti penglihatan, itu seperti mimpi ya. Jadi kita tuh dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mau kuat, bukan hanya dari manusia sumbernya ya, walaupun kau seorang sanguin atau plekmatik atau apa, kita kembali kepada firman. Kita akan mendapat penguatan, peneguhan. Karena tadi dikatakan di awal Pak Michael bilang di dalam hidup kita tuh ada lubang-lubang yang gak penuh, yang gak utuh, yang selalu kita butuh supaya baterai kita tuh utuh, penuh tuh butuh penguatan dari orang lain. Memang tidak salah, khususnya dalam couple. Tapi yang utama yang dapat memberi peneguhan adalah Injil Tuhan, janji-janji Tuhan. Dia akan menghargai kita, menerima kita, mengasihi kita. Dia membangun kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Next. Ini ya, kalau Bapak Ibu dalam sosialisasi, mungkin dalam komunitas, bagaimana kita ini, firman Tuhan ini lengkap sebenarnya. Jadi kalau saya belajar banyak disiplin ilmu, ya baik manajemen, parenting, komunikasi, sosialisasi, sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab sudah ada Bapak Ibu ya. Sebagaimana love language dengan kata-kata itu firman Tuhan sudah ya memberikan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi kalau punya teman yang senang dengan bahasa kasihnya itu kata-kata, Bapak Ibu pelajari ini ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih. Ini kalau diterapkan di dalam kehidupan suami istri akan sangat meminimais terjadinya konflik, sakit hati, luka. Mungkin kita berkata, aduh saya mah nggak bisa ngomong alus-alus, saya dasarnya saya dari pulau ini, pulau itu. Maaf Bapak Ibu ya, papa saya tuh orang Batak asli loh. Tapi Pak Michael pasti nggak nyangka. Karena ngomongnya halus, lembut, satu-satu, sabar banget. Jadi kita nggak boleh juga memberi justice atau memberi stigma. Kalau kamu dari suku ini langsung gini enggak. Karena ketika kita belajar Injil, Injil itu apa? Mendidik kepada kebenaran. Dia akan mengubah karakter kita dan membentuk kita menjadi pribadi. Idol kita siapa Bapak Ibu yang sempurna? Kristus ya. Jadi kita belajar kepada Kristus karena Injil itu adalah Allah sendiri. Hari lepas hari pun cara komunikasi kita enggak dikuasai lagi oleh kultur. Karena saya tadi katakan salah satu yang membentuk adalah kultur. Tapi yang menjadi pusat bahkan sampai cara bicara kita adalah firman Tuhan ini ya. Jadi dalam komunikasi pun kalau bahasa kasihnya pun adalah perkataan, pujian, membangun gitu ya, memberi afeksi, memberi penguatan, ya kita basicnya tetap firman. Karena kalau yang saya pelajari dari pakar-pakar ya hanya sekedar ilmu, tapi kita kembali bahasa kasihnya adalah perkataan, pujian, tapi Alkitab juga bilang gini loh,
pujian yang berlebihan itu seperti memberi madu yang terlalu banyak, juga bisa menimbulkan rasa muak ya, dan harus dengan tulus. Karena kalau Bapak Ibu saya umpamakan hati manusia itu seperti tanaman, terlalu banyak air juga bisa busuk. Tapi kalau nggak ada air dia bisa kering dan mati. Jadi pujiannya pun, penguatannya pun kepada pasangan dalam cara yang tepat dan waktu yang tepat. Tapi jangan sampai dia empty, kosong, nggak pernah dipuji, masak enak nggak enak ya dibiarin, pakai baju cantik nggak cantik ya nggak dilihat gitu ya. Jadi orang-orang yang perlu penguatan, baterainya itu perlu dicas dengan bahasa kasih, dia perlu ya Bapak Ibu harus peka dengan pasangan dan sekali-sekali diberi pujian pada waktu dan timing yang memang tepat. Tapi juga lebih kepada bukan performer, tapi lebih kepada karakter, khususnya untuk anak-anak kita. Karena kalau kita memuji dia hanya karena nilainya baik, maka dia akan menganggap, oh saya disayang mama atau papa mamaku karena aku berprestasi. Padahal Tuhan tidak seperti itu loh, mengasihi kita justru waktu kita dalam keadaan berdosa. Lebih baik kita memuji anak kita atau pasangan kita karena memang menunjukkan karakter Kristus yang bertumbuh. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau masaknya enak ya bilang enak. Kayak Pak Michael tadi suka masakan saya siang-siang, bilang enak ya enak. Ya, saya seneng ya. Seneng dong ya suaminya bilang enak. Dan dengan tulus, dan saya bilang emang enak. Kalau nggak enak terus dia bilang enak, malah ini ngeledek apa gitu ya. Jadi memang itu perlu ya Bapak Ibu, itu akan memberi apa ya, hubungan kita tuh makin baik dan suasana atmosfer dalam keluarga juga makin indah. Tapi belum tentu loh couple kita itu bahasa kasihnya pujian, nanti harus dipelajari. Next ya. Nah ini komunikasi yang bisa menghancurkan, terutama orang-orang yang penguatan baterainya itu perlu dicas dengan kata-kata. Ini aja dengan gambar ini kita nggak usah dijelasin ya. Katanya ada gini, seorang senior saya bilang gini, kalau di rumah itu paling tinggi itu nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa. Itu dibuang sama sekali. Paling bagus ya tengah-tengah lah ya. Mungkin kalau baru married katanya 5 tahun begitu ya Pak ya, Pak Michael kan belajar psikolog. Tapi setelah itu kita udah makin dewasa dalam Tuhan, harus mulai ya mengerti mana tone yang tepat, mana yang gak tepat, mana yang bisa membangkitkan emosi, mana yang justru, karena Alkitab tadi bilang jawaban yang lemah lembut akan meredakan amarah. Ini penting loh Bapak Ibu, karena komunikasi yang keliru itu salah satu pemicu terjadinya perselingkuhan, perceraian, divorce ya. Pak Michael banyak di ruang-ruang konseling dan ini realita gitu. Jadi kita benar-benar harus belajar komunikasi yang baik ya. Distract akan terjadi karena tidak berani open. Nanti setelah belajar ini Bapak Ibu mesti datang kepada pasangannya karena ilmu ini baru gitu ya. Dan mulai berani komunikasi. Sebenarnya yang kamu suka itu apa sih? Bahasa cintamu tuh apa loh ya. Nanti pelajari temperamen dasarnya, dan biasanya temperamen dasar seperti itu bahasa kasihnya ini. Jadi kalau orang nanti sanguin ya, saya bilang bahasa kasihnya dengan pujian, dengan komunikasi kata-kata yang membangun, yang mengencourage. Blaming itu permusuhan, agresif. Ini jangan dipakai secara umum, terutama untuk orang-orang yang bahasa love language-nya itu kata-kata. Dia bisa hancur ya, dia bisa makin marah, dia bisa terpuruk, dia bisa tersinggung, bahkan potensi hidupnya bisa hancur gitu. Coba seorang istri yang selalu dikatain goblok lu, temen gue aja istrinya gini, atau suami kurang berguna. Bapak Ibu, waktu pandemi di salah satu provinsi, saya membaca statistik dan mereka orang-orang yang sangat ritual loh, sangat agamis loh ya. Tapi saya tuh kaget karena di media sosial tuh di salah satu pengadilan agama itu berderet ibu-ibu. Saya pikir ada acara apa. Enggak taunya si perempuan yang malah menyatakan mau minta perceraian. Kenapa? Karena enggak tahan ngelihat kondisi ekonomi suaminya terpuruk, bisnisnya hancur. Nah, kalau suaminya bahasa kasihnya adalah
butuh penguatan dengan kata-kata, ini bisa hancur rumah tangga ya. Misal dasar laki-laki nggak berguna, kondisi gini aja nggak bisa cari bisnis yang lain, kok nggak bisa memanage dengan baik. Waduh, bukannya membangun dia malah terpuruk. Nah karena itu Bapak Ibu penting sekali seorang istri atau suami peka dengan hal ini ya. Karena seorang istri juga fungsinya adalah penyemai harapan gitu ya. Penyemai harapan kalau dalam kondisi-kondisi yang lagi berat atau sebaliknya suami dalam kondisi istri sakit gitu ya. Atau istrinya mungkin tidak prima lagi dalam fisikly dan lain-lain. Ini butuh sekali penguatan, terutama orang yang bahasa kasihnya perlu di-encourage dengan kata-kata. Next. Nah ini, physical touch, sentuhan fisik. Tadi kan bahasa kasih saya katakan adalah bagaimana cara mengungkapkan kasih atau cinta. Jujurnya dulu saya awal marriage sama Pak Michael, saya pikir dia pemalu ya Bapak. Saya baru ngeh juga setelah beberapa tahun belajar ini. Karena saya jujur bahasa kasih saya lebih banyak kesentuhan. Saya senang menggandeng, memeluk, dikit-dikit mencium gitu ya. Lah saya tuh kebablasan, kadang di jalan pun saya peluk-peluk dia gitu ya, di kute gitu. Dan kami kan ambil family time, saya peluk-peluk, kadang saya cium-cium gitu. Apaan sih? Malu dilihat orang, nggak apa-apa yang bule semua di sini. Saya pikir, jangan-jangan suami nggak sayang, bisa salah loh Bapak Ibu ya memikirkan gitu. Atau apa dia ini kok nggak berani mengungkapkan cinta di depan umum. Karena ternyata bahasa kasihnya Pak Michael tuh bukan ini, bukan sentuhan. Sementara saya lebih senang kepada sentuhan, kecupan, pelukan. Ya lain lah di atas randang itu semua pasti sama. Tapi maksudnya dalam keseharian gitu ya Bapak Ibu. Ini beda-beda. Nah kita harus paham seperti itu. Makanya kalau pulang ya sekarang Pak Michael udah makin ngerti. Mau pergi pun pasti peluk dulu. Itu ya karena saya akan merasa lebih aman. Kalau rasa kayak tadi saya bilang kalau udah merasa nggak aman berarti perlu dicas gitu. Saya merasa lebih nyaman gitu, comfort kalau mendapat hal seperti itu. Studi fokus keluarga menemukan bahwa sentuhan fisik berperan aktif dalam perkembangan emosi, perilaku sosial anak-anak, dan hubungan romantis pasangan. Ini secara umum ini semua perlu. Tapi ada orang yang primernya bahasa kasihnya itu ini sentuhan kasih. Dan ini biasanya untuk orang-orang melankolik, ya, yang seninya tinggi, yang suka buat puisi gitu ya, yang otak seninya lebih tinggi itu biasanya ini lebih kena, ya, bahasa kasihnya dengan sentuhan. Nah, Bapak Ibu kalau istrinya seperti ini, nggak pernah disentuh, nggak pernah di kiss gitu, dia pikir, aduh. Apa aku nggak dikasih, jangan-jangan dia nggak cinta lagi sama aku. Makanya kita harus peka dan berani terbuka. Memang orang nggak ada yang kayak saya misalnya melankolik yang nggak mungkin 100% melankolik gitu ya. Karena itu genetik kita, tapi dalam hidup kan kita belajar. Yesus tuh sempurna loh karakternya ya, ada koleriknya, ada sanguinnya, ada flegmatiknya, ada melankoliknya. Dan sempurna, kita harus pelajari misalnya kolerik kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan dalam hidup kita kan berproses belajar. Jadi nggak ada yang perfect, melankolik 100%. Saya ada sanguin, dulu sama sekali nggak ada sanguinnya. Tapi setelah saya sebagai pendidik, istri gembala, bener ya Bu, harus ramah, harus care, harus ngomong. Mau nggak mau itu kebentuk juga dari pembelajaran. Tapi kita pasti ada primernya. Belakangan setelah saya jadi leader dalam satu lembaga, ya harus dibangkitkan merahnya juga, harus ada koleriknya, tapi kita ambil yang positifnya seperti itu. Tapi secara jujur melankoliknya lebih tinggi dan butuh sentuhan fisik. Bukan dalam bukan hanya murni seksual, tapi dalam keseharian. Di jalan tuh seneng kalau digandeng, dipupuk kalau lagi sedih atau kepalanya gitu, atau didoakan, ditumpangi tangan. Bapak Ibu harus cermati anak-anakmu. Tapi kalau anak dalam usia dini golden age mereka masih perlu lima-limanya ini. Ya, baik kata-kata yang mengencourage maupun sentuhan fisik dan nanti kita belajar yang lain. Next. Nah, ini pelayanan. Ini biasanya orang-orang kolerik.
cekatan sekali melayaninya, gitu ya. Jadi di rumah tuh seneng melayani pasangannya, bantu ini apa sih, ayo yang aku bantuin, yang aku kerjain, yang anak-anak juga seperti itu, mamanya mau dibantu gitu ya, cekatan sekali. Orang-orang sini biasanya kolerik, sekali lagi gak ada yang murni, dia suka melayani, dia suka membantu, dia suka menolong, tapi dia pun berharap orang lain memperlakukan dia seperti itu. Saya punya teman yang saya tahu koleriknya hampir murni, suka sekali dia ya menolong ini, menolong itu, tapi dia juga berharap. Nah kalau belum dewasa rohani bisa jadi bahaya karena dia bisa bersungut-sungut, kenapa sih saya udah melakukan ini tapi saya nggak dapat imbalannya. Makanya tadi dikatakan pondasinya adalah agape love yang selalu memberi, tidak mengharap keuntungan. Kalau kasih eros kan selalu mencari keuntungan. Jika aku akan baik sama kamu jika kamu juga mengharap imbalan atau mengharap balasan atau mengharap terima kasih. Nah orang-orang seperti ini ya selalu memberi pelayanan. Saya kembali ke Injil ya Bapak Ibu, bukan berarti kalau yang bahasa kasihnya tidak pelayanan terus nggak mau melayani. Nah ini yang kita harus filter dengan Injil. Saya juga latar belakang dari kultur, maaf sekali, yang orang laki itu dirajakan. Jadi orang laki itu jangan pegang sapu, jangan pegang pel gitu ya. Ya dia kerjanya ya kerja bisnis atau cari uang, tapi urusan rumah tangga nggak usah deh. Perempuan semua yang handle. Alkitab nggak ngomong gitu tuh. Jadi kita nggak boleh juga kultur jadikan pondasi dalam hidup rumah tangga. Setelah saya tidak bekerja, saya sama Pak Michael sharing dan kita memutuskan nggak pakai lagi asisten rumah tangga. Pak Michael nggak biarin saya kerjain semua urusan rumah tangga. Kita berbagi, apalagi dengan usia yang makin bertambah, perempuan tuh memang secara fisikly lebih cepat capek Bapak Ibu. Mesti paham juga ini, pelajari ilmu biologi ya. Karena sel darah merah kita itu lebih sedikit dari pria. Terus katanya agape love, masa istrinya semua dari pagi sampai malam kerjakan. Karena bahasa kasihnya pelayanan, jadi kamu melayani ya terus ya melayani, enggak seperti itu. Kita berbagi, misal Pak Michael nyuci walaupun pakai mesin, saya setrika, saya nyapu, Pak Michael ngepel. Enggak disuruh-suruh loh, udah pengertian sendiri. Saya masak, Pak Michael selalu ribut, sini aku yang cuci piring. Nah ini harus berbagi dalam keluarga walaupun bahasa kasih kita bukan pelayanan. Karena kita dinafasi dengan agape love. Tapi ada orang yang primer bahasa kasihnya. Dia tuh biasanya seksi sibuk ya. Dan selalu mau melayani dan biasanya ini kolerik ya. Dia otoriter tapi dia juga ngatur. Pelayanan kan gak selalu fisik ya. Melayani ini, melayani itu. Ngatur sana, memanage sana, manage sini. Seperti itu. Nah kasih Yesus Kristus itu untuk saling melayani. Kalau Bapak Ibu tahu saya primernya bahasa kasihnya ini bukan untuk kamu harus ngerti loh karena agape love kan dasar kita. Saya ini pelayanan jadi saya harus dilayani. Bukan, justru kita introspeksi diri. Oh saya ini senang dipeluk, disentuh. Saya juga harus mawas diri loh Bapak Ibu. Jangan sembarangan juga sentuh-sentuh, mau disentuh. Karena kita hidup dalam kekudusan. Saya memang dari keluarga yang lebih familiar karena keluarga kami keluarga besar, papa mama banyak terima orang, jadi kita kekeluargaannya itu lebih familiar, lebih terbuka. Tapi bukan berarti kita juga keluar dari koridor Injil Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan, ya. Jadi kita bukan ras seperti saya tadi. Maaf, waktu pernikahan saya itu ada sebagian yang tamu papa saya kan banyak banget ya karena menggembala di satu tempat puluhan tahun. Jadi hampir kota itu kenal gitu. Datang tamu-tamu separuhnya diadatkan. Waktu kakak saya diadatkan totally gitu. Dan masih pakai gender, jadi pihak perempuan harus melayani. Kadang nggak makan sampai lemes-lemes. Saya kan hamba Tuhan, papa saya hamba Tuhan, saya bisikin sama papa saya. Pah, kita memang menghormati adat kita ya. Tapi kan di atas itu kan Injil Tuhan. Kasihan dong yang melayani dari pagi udah pucet-pucet. Suruh berhenti dulu Pak, suruh makan. Bener kau nak, bener. Jadi kita berhentikan Bapak Ibu gak peduli adat ngomong apa. Kita suruh makan semua yang bagian melayani itu ya. Jadi walaupun kita punya bahasa kasih pelayanan dan mengharap orang lain melayani kita.
tapi kita harus tetap basic kita adalah Injil. Jangan gender kita perempuan, anak kita perempuan dianggap kelas 2. Lu aja yang melayani terus fungsimu memang gini-gini. Perempuan itu ya sebagai konco wingking, tahu ya Bapak Ibu ya. Di dapur, di atas ranjang, kemudian kalau jalan bareng mesti di belakang gitu. Itu enggak alkitabiah. Karena love tadi adalah agape love yang menjadi pondasi kita, budaya bukan. Ya, suami istri adalah pewaris kasih karunia yang sama, saling menjalankan fungsinya sesuai karunia Tuhan. Tapi kembali lagi ini ilmu dan sudah berkembang dan kalau diterapkan dengan tepat, dengan didasari terang Injil juga berguna. Perhatikan pasanganmu kalau dia suka melayani, berarti dia juga mengharapkan imbalan, kita bisa melayani dia dengan baik. Next. Nah, ini untuk yang berteman ya dalam komunitas, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam saling membantu. Nah ini Amsal 31 ibu-ibu ya, karena di sini banyak wanita, mendeskripsikan tentang wanita bijak yang mendedikasikan hidup dan seluruh karunia kecakapan untuk melayani keluarga. Ya walaupun kita bahasa kasihnya bukan pelayanan, tapi firman Tuhan mengatakan istri yang bijak itu tahu memanage keluarga dengan baik. Tadi sharing sama Bu, karena dia selalu datang. Wah kita bicara masakan sehat, dia memanage katanya 1 minggu udah disiapin di kulkas gini-gini, itu keren Bu. Memang saya juga lakukan itu ya, kita mikirin menu 1 minggu, bagaimana menata ekonomi keluarga, bagaimana untuk sehat 1 minggu. Itu kalau nggak di manage pasti berantakan, apalagi kalau punya anak-anak. Nah itu ibu saya lihat bahasa kasihnya pelayanannya tinggi. Orang seperti ini biasanya dia itu ya punya manajemen waktu, manajemen bagaimana keuangan ya. Tapi hasilnya memang prima. Dan orang seperti ini harus dipahami kalau dia punya apa ya, caring yang tinggi juga. Dia perhatikan, peduli karena hati melayaninya tinggi dan itu karena udah diubahkan oleh agape love. Tapi kalau belum diubahkan oleh kasih Kristus dia cenderung hanya ingin dilayani. Karena hati-hati dengan bahasa kasih juga, sekali lagi ini ilmu pengetahuan Bapak Ibu, saya kanter dengan firman supaya jadi benar dalam implementasi dan penerapannya. Next, gifts giving, pemberian hadiah. Ini semua temperamen ini senang ini. Siapa sih yang gak suka dikasih hadiah, apalagi hari-hari khusus ya, waktu birthday gitu. Saya tanya, ibu senang dikasih bunga apa dikasih bunga bang Bu? Dua-duanya. Ada saya pernah mengkonseling satu ibu muda itu bisa ngambek sama suaminya, bete setengah mati. Karena suaminya tipikal pekerja keras, pelayanan, si ibu ini senang diberi hadiah. Beberapa belum sampai belasan, di bawah 10 tahun pernikahannya, nggak pernah romantis gitu, nggak pernah dikasih bunga waktu dia ulang tahun. Dikasih ini, kasih itu barang-barang berharga, tapi bagi dia itu bukan sesuatu yang menyentuh hatinya. Waktu dikasih bunga sama cake, ibu-ibu dibangunin jam 12 malam, nggak tahu lah karena dia mungkin kebanyakan baca IG gitu ya, jadi lifestyle-nya mau ikut-ikut para sosialita dan selebritis gitu. Dia senang banget gitu. Tapi memang kita harus belajar, dia bisa berbunga-bunga, bisa happy, bisa seharian itu suasana keluarganya jadi indah banget gara-gara suaminya kasih bunga. Hadiah sering dijadikan simbol ekspresi cinta. Nah, belum lama ini tanggal 26 Agustus saya birthday ya. Pak Michael udah menyiapkan hadiah, tadi di mobil dikasih tahu. Wah, jadi satu peneguhan nih untuk saya khotbah ini ya. Nanti bulan Desember baru direalisasikan. Hore gitu ya. Hadiah pernikahan kami juga yang ke-36 tahun. Tapi udah disiap-siapin gitu. Jadi itu penting Bapak Ibu ya untuk penguatan dalam kehidupan rumah tangga. Supaya nggak monoton gitu. Lama-lama kalau kita everyday makan nasi uduk kan enak ya Bu Nina ya, orang Jakarta ya. Tapi kalau everyday kasih nasi uduk aja pasti boring lah. Dalam hidup rumah tangga juga perlu kejutan, surprise ya. Perlu mengekspresikan cinta.
itu ya, dengan pemberian-pemberian, gak selalu price-nya harganya mahal. Ya, kita juga harus menghargai pasangan kita yang sedang berjuang seperti itu. Tapi bentuk perhatian. Kemarin Pak Michael dalam satu tugas-tugas harus beberapa hari nggak di rumah, pulang dia tahu saya lagi itu ya sedang intermittent fasting. Saya juga ngurangin buah yang terlalu manis-manis, bawain apple, nggak banyak sih sama jeruk, tapi rasanya kok seneng gitu ya, karena dia tahu apa yang saya perlukan dan pada saat yang tepat. Sekali lagi, kalau pemberian hadiah ini tidak satu temperamen, semua orang temperamen apapun suka. Karena Amsal juga bilang pemberian hadiah itu bisa meredakan amarah ya, bisa menjalin persahabatan yang lebih baik. Tapi saya juga punya teman ya yang senang sekali memberi hadiah kepada temannya. Dan setelah belajar ini saya tahu saya juga harus lebih care dan perhatiin dia. Memberi mungkin tidak sebaik atau seharganya semahal yang dia berikan, tapi pemberian-pemberian kecil yang saya bisa kasih itu membuat hubungan kami bisa saling menjadi lebih kuat, lebih baik gitu ya, kualitasnya seperti itu. Memberi bisa tanpa cinta, ini perkataan papa saya mengajarkan anak-anaknya. Ada orang di luar Kristus yang tidak mengerti agape love, mereka bisa memberi mungkin karena koneksi, karena hubungan, relationship dalam bisnis, dalam apa ya, tapi belum tentu dengan cinta. Tapi seorang yang mencintai, baik pasangannya, baik itu anaknya, baik komunitasnya, dia pasti ingin memberi ya Bapak Ibu. Mungkin belum bisa materi ya, yang kita berikan totally banyak untuk pekerjaan Tuhan, tapi memberi waktu, memberi karunia, memberi doa. Orang yang dipenuhi kasih Allah, hatinya itu akan meluap untuk memberikan. Baik itu kepada Tuhan, baik kepada pekerjaan Tuhan, baik kepada komunitas, terutama kepada partner hidupnya. Karena nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, pekerjaan, pelayanan ya, baru yang lain-lain. Seperti itu, hatinya kan sudah penuh, limpah, pasti bukan seperti laut mati ya, menerima tapi tidak pernah mengalir. Dia akan memberikan yang terbaik. Kemurahan hati adalah buah roh yang wajib diekspresikan terutama bagi pasangan hidup dan keluarga. Suami istri yang pelit akan kehilangan respek keluarga atau pasangannya. Ya Bapak Ibu, jangan terlalu terlalu hemat sampai identik dengan pelit, kikir. Alkitab bilang apa, orang yang kikir tidak ada tempat loh dalam kerajaan surga. Jadi gift kecil itu juga penting ya. Ya, yang mungkin tidak terlalu wow gitu, tapi bentuk atensi, perhatiannya itu akan membuat hidup harmoni, komunikasi menjadi lebih indah. Ini pemberian kasih adalah bahasa kasih yang keempat adalah pemberian hadiah. Yang kelima. Next. Nah, ini belum. Temukan bahasa kasih primer untuk menjalin keintiman yang makin dalam. Ini sekali lagi bukan untuk keuntungan diri, namun untuk dapat lebih saling memahami temperamen dasar atau watak seseorang juga akan sangat mempengaruhi bahasa kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar ini bukan untuk menuntut, karena itu eros ya. Eros kan untungin gua dong, gue cinta lu jika. Tapi basic kita, walaupun kita sudah sadar bahasa kasih saya ini atau pasangan saya ini, tapi tetap dilandasi agape love. Bukan untuk menuntut, tapi untuk lebih mawas diri dan bisa lebih melayani pasangan kita masing-masing supaya tepat dalam mengekspresikan kasih melalui komunikasi. Baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, kita juga supaya lebih paham kepada diri kita dan pasangan kita, kita pelajari temperamen dasar atau watak dasar kita yang tadi itu, introvert atau ekstrovert, supaya lebih tepat gitu ya. Walaupun tidak ada yang orang tuh murni kolerik atau flegmatik atau melankolik, tapi ada yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat di sana itulah yang primer bahasa kasihnya yang harus kita pahami. Kolerik itu pelayanan, sanguin itu kata-kata pendukung, melankolik waktu yang berkualitas, flegmatik adalah sentuhan fisik, koleris dan melankolik ini lebih pada hadiah, tapi semua juga butuh hadiah atau gift. Next, ini untuk penutup ya. Nah, ini yang kelima, bahasa kasihnya quality time, waktu kebersamaan. Kita semua butuh ini loh Bapak Ibu. Jangan terus bisnis, jangan terus pelayanan sampai lupa ya.
kualitas waktu yang berharga untuk keluarga, terutama untuk pasangan. Saya sama Pak Michael, maaf sekali bukan, kami juga terus belajar dan pasti ada kekurangan. Tapi belajar dari kehidupan keluarga-keluarga hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya married sama Pak Michael 1 bulan bukan honeymoon. Kami pergi ke rumah hamba-hamba Tuhan yang senior di Jawa Timur. Duduk istilahnya di kaki mereka, belajar. Mohon pangestune, minta ide-ide, minta di coaching gitu ya, dilatih, di mentoring apa yang harus kami lakukan sebagai pasangan muda. Dan Bapak Ibu, banyak sekali kejatuhan, terutama kegagalan, dan tidak imun keluarga-keluarga gembala, hamba-hamba Tuhan juga karena ini, lupa quality time. Quality time tuh enggak harus mewah-mewah, enggak harus pergi ke luar negeri, kalau ada seboleh ya, enggak harus sesuatu yang membuat kita justru jadi bermasalah di keluarga karena jebol di keuangan, enggak. Intimisi kita bersama, mesbah keluarga ya tadi Bu Nina sharing juga ya, itu juga quality time loh menurut saya. Justru yang utama pasangan sharing firman sebelum tidur, saling mendoakan, kita bicara firman tuh quality time yang nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Di meja makan Alkitab kan bilang bicarakanlah firman saat dia di tempat tidur, di meja makan, di perjalanan, ini quality time ya. Quality time harus direncanakan dan diprioritaskan. Saya senang sekali Ibu Gembala, Pak Gembala berdua honeymoon lagi ya Bu. Kemarin kemana Bu? Pergi ke Eropa, itu penting Bapak Ibu ya, karena kita perlu merefresh kembali, mencas lagi baterai kehidupan keluarga kita. Kita mungkin cerita masa-masa lalu kita pertama kenal ya, visi yang baru yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita, apa kita evaluasi kekurangan pasangan kita terbuka untuk saling menerima masukan, saling memaafkan, saling mengampuni. Hal-hal seperti ini perlu. Nah, quality time harus direncanakan dan diprioritaskan. Kesibukan dan kelelahan membuat keintiman pasangan menjadi pudar. Waktu yang berkualitas menjadi momen untuk lebih paham kepribadian pasangan, perlu terbuka ya Bapak Ibu, menemukan visi baru bersama untuk saling menyembuhkan. Mungkin selama ini maafkan aku nggak ngerti kalau sentuhan itu lebih berarti daripada pelayananku gitu ya. Saya nggak bisa terlalu banyak mengambil waktu, tapi nanti kalau Bapak Ibu mau lebih detail aplikatifnya, pelajari aja. Banyak sekali kok udah di YouTube apa itu bahasa cinta ya, mengekspresikan cinta. Itu ya, saling menyembuhkan, saling mendengarkan, kita punya kerinduan, kebutuhan suara hati yang untuk diungkapkan dan didengarkan. Orang-orang seperti ini, quality time ini butuh sekali, itu adalah biasanya orang-orang melankolik itu ya, dan flegmatik yang memang mereka lebih senang kedamaian, ketentraman, dan mereka butuh untuk didengar dan mendengar dengan tidak noisy ya, suasana yang ribut, yang crowded, yang tidak memperhatikan, hanya sekedar dengar tapi tidak memperhatikan, tidak menangkap dengan baik. Dan ini penting, temperamen apapun penting, tapi ini paling dibutuhkan oleh orang yang memang membutuhkan bahasa kasihnya adalah quality time. Orang-orang yang pasangan hidupnya bahasa kasih primernya quality time, kalau tidak mendapat dia bisa drop loh Bapak Ibu ya. Dia bisa gampang moody gitu ya, bisa gampang sedih, bisa gampang emosi dan tidak memberikan pelayanan yang prima dalam kehidupan rumah tangganya. Next. Ya. Nah, kita lihat Yesus sendiri sering berkumpul dengan muridnya. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia memberi quality time, memberi encourage, penguatan kepada murid-muridnya yang utama supaya tetap teguh dalam iman. Dalam perjanjian lama Allah sendiri hadir ya dalam teopani bagi tokoh-tokoh iman di mana Tuhan mau memakai mereka secara luar biasa. Dalam pengembalaan juga ya Bapak Ibu, pertemuan-pertemuan yang memang dibutuhkan dalam satu komunitas. Untuk kita saling mengencourage quality time, mungkin untuk ring pertama ya, untuk saling memberi penguatan, untuk saling terbuka. Ini penting ya. Lanjut. Ya. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, nanti juga akan mungkin Ibu Gembala atau Pak Gembala mendoakan kita. Saya mau katakan bahwa
kita memang butuh ya cas dari pasangan kita, dari komunitas kita, dari mungkin orang-orang terdekat kita, dari leader kita. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu ruang dalam hidup kita yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun. Hanya bisa diisi kepenuhan itu, tadi Pak Michael di awal bilang lubang itu, hanya bisa diisi dan dipenuhkan oleh kehadiran pribadi Allah sendiri dalam Yesus Kristus melalui rohnya. Maka itu kalau kita memecas orang lain, pasangan kita dengan bahasa kasih yang sudah kita pahami, mungkinkah dia pelayanan ataukah dia butuh quality time, butuh peneguhan, butuh hadis ya, butuh sentuhan. Tapi kalau kita sendiri kosong, Bapak Ibu mau isi dengan apa? Kalau yang saya pelajari dari pakar-pakar tadi, mereka hanya mengandalkan diri. Yuk kita kuatin diri kita sendiri membangun diri kita. Tapi saya mau kembali kepada firman, kalau kita mau penuh Bapak Ibu, kita tetap harus intimisi dengan sumber hidup kita, yaitu pribadi Yesus. Punya waktu-waktu supaya kita penuh. Punya waktu-waktu kita dibangkitkan dengan kekuatan firman. Punya waktu-waktu kita duduk diam di kaki Tuhan menyembah Dia. Supaya roh Allah itu menguasai kita, mengurap kita dengan urapan baru. Yang Alkitab bilang dari dalam itu akan melimpah aliran-aliran kehidupan. Orang yang kosong, lubang hidup kita yang kosong. Yang tidak diisi dengan urapan baru, kita mau kasih apa Bapak Ibu? Apalagi mama-mama yang udah penat ya, saya pernah kerja sih, saya baru 3 tahun ini saya off. Kita udah capek di lembaga yang kita pimpin dengan beratus orang yang harus kita handle dengan, maaf ya kadang SDM yang tidak sesuai target kita gitu ya. Terus kita pulang, diharapkan memberi pelayanan yang terbaik. Saya mau katakan dengan fisik, emosi, pikiran yang crowded bisa gak kita berikan yang terbaik? Mau neguhkan pasangan kita, mau sentuh dia, kita sendiri empty, kosong, kita butuh. Karena itu saya katakan ilmu pengetahuan itu baik, tapi kita harus kembali kepada firman. Ketika kita sendiri merasa kosong, Yesus sendiri loh Bapak Ibu, pagi-pagi benar. Ya setelah dia melayani orang, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Itu urapannya itu, ada Mbak Tuhan menafsirkan seperti itu, terus diberikan. Lama-lama kosong gak? Kosong. Karena itu dia perlu bersekutu dengan Bapa untuk mendapat kekuatan baru. Kita belajar ilmu pengetahuan it's okay untuk memperlengkapi kita. Tapi sumber untuk kita dapat memberi, ya mentransfer, mengisi orang lain, tidak ada lain. Kita harus dicas dengan kekuatan urapan yang baru yang datang dari surga. Amin. Urapan Roh Kudus itu yang akan membuat kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan, dapat mengalirkan aliran-aliran kehidupan kepada orang lain, terutama kepada pasangan hidup kita. Keluarga yang dipenuhi dengan kasih Allah, selalu dicas, fresh. Firman Tuhan mengatakan apa? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya yakin ibu-ibu tuh pagi tuh crowded ya, rempong gitu. Tapi kalau kita belum cari Tuhan, pasti segala sesuatunya jadi kacau sepanjang hari. Tapi kalau kita memulai hari dengan bersekutu dengan Allah, mohon hikmat, mohon kekuatan, mohon urapan yang baru, maka kita mampu mentransfer kasih dan mengungkapkan bahasa kasih dengan benar dan tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada ibu-ibu. Diberkati Tuhan, saya percaya pasti diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan, ya. Oke, kita akan tutup ibadah hari ini. Kita akan mendoakan Pak Michael dan Ibu. Ya, kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk hamba-Nya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Biarlah bahasa kasih terus ada dalam kehidupan mereka. Khususnya bahasa kasih dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Sehingga pasangan ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan akan memakai
hambanya Bapak Michael dan Ibu Esther lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Sehingga banyak orang diberkati oleh pelayanannya. Tuhan juga akan terus memelihara kesehatannya, menjaga, melindungi, menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Sehingga keluarga ini boleh terus menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Bersama keluarga, anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati Pak Michael dan Ibu Esther dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun. Bahasa kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Dan juga semua yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan kami percaya firman itu akan terus bertumbuh. Dan kami mendapat sesuatu yang baru. Dan kami percaya firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan yang lebih utama kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.